Yang sayangnya sekarang ini yang selalu menjadi kritik ketika kita bicara tentang sejarah adalah tentang usia Kota Mataram ini sendiri. Pada sejak tahun sudah 17 sekian udah ada. Kenapa kok perayaannya malah ya. Padahal sebenarnya Mataram ini memang sudah berabad-abad, iya. Dari tahun 17 sekian itu. Iya, udah itu. Nah ini gimana ini Kak? Kan sebenarnya kalau itu dibenahi, seperti orang bilang Jakarta sudah umur 400 tahun sekian, Semarang, Surabaya umurnya berabad-abad ya. Iya, dan Mataram ini faktanya memang berabad-abad. Dan kalau itu dikembalikan lagi, kita berulang tahun sekian ratus tahun yang lalu, orang sudah dengan otomatis membaca, oh ini kota bersejarah ya. Kota bersejarah. Karena sudah umurnya sudah sekian lama. Betul sekali. Kalau mau bertahan, ini usulan saya dibagi dua aja nggak apa-apa. Ulang tahun Kota Madya Mataram dan ulang tahun Kota Mataram. Berbeda kan? Ini Kota Madya itu administratif. Mungkin yang anak-anak muda aja nggak usah mengharap pemerintah bikin sendiri acara perayaan ulang tahun Kota Mataram. Iya betul. Dengan itu perlu dipikirkan sejarah seperti ini. Dengan kata 20 tahun, 30 tahun tidak mendorong masyarakatnya untuk menggali lebih dalam mencari tahu. Tapi kalau kita bilang Kota Mataram berumur 300 tahun, masih orang ingin menggali kan? Bagaimana kisahnya nih? Iya. Dan ternyata saya juga baru tahu bahwa ternyata udah ada bahkan 500 tahun ya. Iya, dihitung itu udah berapa tahun lebih? Udah hampir 500 tahun ya. Dan yang pendirinya tadi Gusti Wayantaga tadi. Itu punya darah Sasak dan Bali. Jadi dia bisa jadi apa ya? Jembatan yang mempertemukan kedua pihak. Jembatan untuk itu banyak sekali value-nya ya. Kerukunan. Jadi gitu. Nah sekarang kita kan sedikit sih nggak cukup sedikit ya, kita kan lebih banyak mungkin ya membahas Mataram masa lalu, karena mempelajari sejarah itu juga bagian dari bagaimana kita menjalani masa depan gitu, karena kita banyak sekali belajar dari sejarah, banyak sekali hal-hal yang ingin kita tahu, dan saya tahu dari beberapa hal yang saya baca bahwa Mataram itu ya menyimpan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang berharga di masa lalu yang mulai terkikis dan harus kita bangkitkan sekarang gitu. Nah, karena itu kita akan bahas dengan beliau sekarang ini. Gimana? Silakan ya. Oke. Jadi beliau ini silakan bertanya bebas. Saya akan menjawab. Iya. Ya karena bisa dibilang ini perpustakaan sejarah berjalan. Jadi jangan berlebihan. Nah, seperti apa sebenarnya Mataram ini pada masa lalu itu, entah itu kita mulai dari zaman kerajaan itu deh, karena saya tertarik sekali kayak misalnya tata letak bangunan seperti gubernuran itu sebenarnya dulu adalah di Puri gitu, Puri Mataram ya. Kemudian ada aturan-aturannya, apa namanya itu? Catuspata itu sendiri. Nah, jadi ketika sekarang ada orang yang mengaku-ngaku bahwa ini rumah saya dulu nih adalah Puri misalnya atau bagian, nah sesuai nggak dengan Catuspata itu gitu. Nah ini kita mau dengarkan bagaimana Mataram pada waktu itu. Kalau bicara Mataram sendiri ya, saya bicara lebih luas lagi ya. Mataram itu sebenarnya sudah dibangun oleh Gusti Wayantaga. Gusti Wayantaga itu sekitar tahun 17 sekian ya, biar saya nggak salah menyebut angka, lebih baik saya mengatakan 17 sekian. Itu orang pertama yang membangun Kota Mataram. Ya, dan sudah Kota Mataram, dan Mataram namanya. Iya, Mataram sudah dikenal orang sebagai Mataram juga saat itu. Ya, sudah mulai dibangun. Itu ada dalam catatan Belanda juga. Dan yang menarik dari Gusti Wayantaga ini, dia punya darah Sasak dan Bali. Wow. Jadi kalau ada orang bilang ya dibangun orang Bali, enggak, Gusti Wayantaga itu punya darah Sasak juga. Jadi memang bagus ya itu. Tahun 1925, 17 sekian itu dia sudah dibangun. Kemudian sampai pada tahun mulai lebih agak modern ketika akhirnya putra putri pewaris dari Gusti Wayantaga itu terpecah, artinya membangun kerajaan-kerajaan tadi ada Pagesangan, Pagutan, Sengkono, semua Mataram, Singosari itu dari pecahan dari turunan Wayang Gusti Wayantaga. Nah mulailah dibangun
dipanggilkan minta bantuan karena dulu kerjasamanya dengan Mataram Surakarta ya. Dikirimlah di sini untuk membangun tata kota Mataram ini dari kerajaan, seorang planologi dari kerajaan Mataram di Surakarta. Sehingga kenapa makanya di Mataram juga ada Mataram, ada Pajang. Ada Pajang. Di Surakarta dulu kan ada kerajaan Mataram, seberang kalinya itu Pajang. Ini seberang kalinya Kali Ancar ya. Ya kalau kita napatilas ke Kartasuro, itu Mataram di sini seberang kali itu Pajang. Ini Kali Ancar seberang kalinya itu Pajang. Nah, jadi semua itu tertata, termasuk mereka menggunakan kosmologi Hindu, karena kerajaan Hindu kan. Ya. Mereka cara membangun puri itu dengan menganut pada satu aturan yang namanya Chatuspata. Bahwa ada perempatan agung. Selalu puri itu akan berada di perempatan agung. Nah, itu jadi ada 4 kuadran. Ya. Itu nanti kan ada kuadran terbaik. Ya. Itu di sisi ini, sisi itu, sisi ini. Itu ada urutan prioritasnya ada. Ya. Dan ada yang tidak boleh. Ya, tidak boleh puri berada di situ. Nah, kalau dalam konteks di Mataram itu jadi timur di sisi tenggara yang tidak boleh. Ya. Jadi di sisi tenggara nggak boleh ada puri. Nggak boleh ada puri. Jadi kalau di konteks Mataram yang kantang pendopo gubernur sekarang itu dulu tanah bangunan kosong. Bangunan kosong. Karena tidak ada gubernuran. Yang di depan kantor gubernur, jadi pendopo itu. Ya, pendopo. Karena itu berada di tenggara perempatan. Ya. Itu kan perempatan itu Chatuspata. Memang harus kosong. Iya, karena tidak boleh. Itu pantangan sekali puri ada dibangun di situ. Gitu loh. Jadi nggak bisa ada puri ada di situ. Jadi dia harus di tempat lain. Kalau di situ nggak boleh. Makanya puri itu berada di kantor gubernur yang sekarang karena dia bukan di posisi itu paling bagus posisinya itu. Nah, jadi seperti itu. Makanya dan mereka juga mengikuti aturan-aturan. Jadi di sini ini, sini itu, dan di pasar ada di mana? Selalu harus ada lapangan dan pasar. Lapangan dan pasar. Coba kita lihat sekarang ya, bagaimana Chatuspata di Mataram dan di Cakra, ya kan? Ya, di perempatan Cakra. Perempatan Cakra juga di bawah apa tuh? Timur dan selatan, timur laut ya? Iya, timur laut. Puri berada di timur laut kan di sana? Iya. Di pertokoan yang sana di Cakra. Begitu juga di Mataram kan di timur laut. Oh iya. Iya nggak? Di kantor gubernur kan di timur laut. Itu segaris itu. Iya, timur laut. Dan di arah tenggara itu kosong, harus pasar. Iya. Ya, itu pasar. Nah di tempat lain itu boleh. Puri. Nah kalau di Mataram di sebelah situ itu di sebelah mana? Ini masalah saya jadi bingung ya di kantor wali kota itu kan jadi patih punggawa, patih utamanya kerajaan Mataram tinggalnya di situ. Ya. Terus di sebelah barat yang namanya Rum lagi sekarang pendopo wali kota. Wali kota itu putra mahkota. Nah, itu namanya Rum. Nah, di situ tinggalnya. Sama kayak di Cakra itu pasar itu yang di sebelah sekarang di hotel ya. Iya, hotel. Ya itu punyanya Gusti Jelantik yang jadi raja di Bali. Situ purinya dia. Ya. Jadi kalau ke Lombok di situ. Iya. Ya, itu. Jadi itu Chatuspata. Jadi kalau kita ingin menemukan sebuah puri, ada misalnya orang bilang cerita ada puri hilang. Iya. Di mana dulu letaknya? Pertama cari perempatan agung. Cari perempatan agung, besar ya. Iya. Situ kita udah bisa mulai memperkirakan ini di sini kemungkinannya itu. Kemungkinan di 3 kuadran itu bukan yang di bukan di kuadran tenggara. Itu nggak boleh, itu pantangan. Nah, nggak boleh. Nah itu jadi gampang sekali. Dan juga begitu juga kalau ada orang cerita ini rumah saya puri, verifikasinya itu aja. Ada nggak Chatuspatanya? Kalau nggak ada perempatan, ya sudah. Iya. Kita tahu apa mananya ya itu. Jadi seperti itu ya. Iya. Jadi mudah sekali karena mereka kosmologi Hindu itu sudah mengikuti aturan itu. Jangankan tata letak puri, ketika membangun rumah pun itu mereka menggunakan hasta kosala kosali. Ada aturan itu hasta kosala kosali namanya. Di mana tata letak dapur. Tata letak dapur terbaik itu adalah timur dan selatan di barat daya. Itu posisi dan puri itu selalu ada di timur laut. Itu udah aturan baku tuh hasta kosala kosali.
Jadi mereka kosmologi Hindu tuh dia semua pakai aturan semua. Iya. Nah, jadi kita gampang mendeteksi ini rumahnya Anu apa enggak atau Puri atau bukan ya hanya dengan Catuspata tadi. Dengan Catuspata tadi gitu. Iya, dan akhirnya kan di perempatan itu juga terjadi peristiwa-peristiwa besar terkait di perempatan Cakra itu. Oh iya. Iya. Ada peristiwa apa saja waktu itu di situ kayak apakah peperangan yang dulu kita itu di sekitar situ? Atau? Kalau peperangan di Cakra dan di Mataram juga memang terjadi kan peperangan di sekitar situ juga. Di sekitar situ juga. Penyerbuan kan dilakukan di situ. Semua blokade apa semua orang baju bergerak. Semua perempatan memiliki peran penting. Dan di setiap di ujung itu ada namanya Bencingah. Tempat raja duduk-duduk di ujung jalan perempatan kuadran itu. Untuk dia menyaksikan kesibukan rakyatnya di pasar, di lalu lintas itu. Dia duduk di atas nanti seperti itu. Dia Bencingah. Jadi aktivitas rakyat waktu itu tuh berpusat di situ. Iya, di situ. Dan raja bisa mengamati. Dan kalau kerajaan kayak Mataram itu, kalau orang memasuki dari pintu di tempat bioskop Irama sekarang Batas Kota, orang masih boleh naik kuda. Ya. Tapi begitu mendekati perempatan 8 Mataram itu, karena udah masuk mau arah Puri, orang harus turun menuntun kudanya. Jadi nggak bisa deh. Jadi berarti pintu gerbang kota Mataram itu dulu di depan Irama itu. Itu itu yang barat. Nanti kan yang barat itu gerbangnya. Kalau yang dari samping? Dari samping nanti di dekat kuburan Karangmendain sana itu. Dari sana ya. Kan ada kali besar tuh gampang sekali ngeblok-ngebloknya. Betul. Itu masuk ke pusat kota itu dulu ceritanya. Jadi semua kalau kita serang ke Jogja, kalau ke Jogja itu contoh yang masih bagus kelihatan di Jogja itu kan semua dibangun dikelilingi namanya wilayah beteng, dalam beteng istilahnya. Itu dikelilingi tembok semua. Tembok bulatri apa semua itu dikelilingi semua. Kerajaan zaman dulu semua dikelilingi begitu. Karena ya wajar karena dia untuk menjaga keamanan. Iya, keamanan gitu loh. Iya. Jadi seperti itu. Nah, yang sayangnya sekarang ini yang selalu menjadi kritik ketika kita bicara tentang sejarah adalah tentang usia kota Mataram ini sendiri. Padahal sejak tahun 17 sekian udah ada. Kenapa kok perayaannya malah ulangan keberapa sekarang nggak 30 sekian ya. Padahal sebenarnya Mataram ini memang sudah berabad-abad dari tahun 17 sekian itu. Udah itu. Nah ini gimana ini Kak? Kan sebenarnya kalau itu dibenahi seperti orang bilang Jakarta sudah umur 400 tahun sekian, Semarang, Surabaya umurnya berabad-abad ya. Dan Mataram ini faktanya memang berabad-abad. Dan kalau itu dikembalikan lagi, kita berulang tahun sekian ratus tahun yang lalu, orang sudah dengan otomatis membaca, oh ini kota bersejarah ya. Karena umurnya sudah sekian lama. Betul sekali. Kalau mau bertahan, ini usulan saya dibagi dua aja nggak apa-apa. Ulang tahun kota Madya Mataram dan ulang tahun kota Mataram. Berbeda kan? Ini kota Madya itu administratif. Betul. Dan itu karena kita punya identitas di situ. Nanti mungkin yang anak-anak muda aja nggak usah mengharap pemerintah bikin sendiri acara perayaan ulang tahun kota Mataram. Iya betul. Dengan itu perlu dipikirkan sejarah seperti ini ya. Iya, dengan kata 20 tahun, 30 tahun tidak mendorong masyarakatnya untuk menggali lebih dalam mencari tahu. Tapi kalau kita bilang kota Mataram berumur 300 tahun, masih orang ingin menggali kan? Bagaimana kisahnya nih? Iya. Dan ternyata saya juga baru tahu bahwa ternyata udah ada bahkan 500 tahun ya. Dihitung itu udah berapa tahun lebih? Udah hampir 500 tahun ya. Dan yang pendirinya tadi Gusti Wayentaga tadi. Itu punya darah Sasa dan Bali. Jadi dia bisa jadi apa ya? Jembatan yang mempertemukan kedua pihak. Jembatan untuk itu banyak sekali value-nya ya. Yang duluan ada di sini berarti kerajaan itu ya. Iya dong. Ya. Nah, saya dengar waktu itu mohon dikoreksi misalnya Belanda ini datang karena permintaan dari masyarakat Sasak sendiri, benar? Itu ketika di belakang hari ketika mendekati 1894. Ketika perang ketika tadi kan tadi atau kapan ya saya cerita sebenarnya raja itu sangat baik Cuman Made putra si raja yang ada dari Selir itu yang berlaku itulah yang jadi, mengambil alih, maksudnya bukan mengambil alih. Memang dia diberikan tugas dia karena raja udah terlalu sepuh. Dia memimpin pemerintahan ketika itu dan menyalahgunakan itu yang membuat para pemimpin Sasa
akhirnya bersurat ke Belanda, pemerintah Belanda untuk ini minta bantuan ini karena nggak tahan dengan gaya pemerintahnya. Karena merasa ditindas. Iya, oleh si Madin. Si Made ini bukan oleh raja itu. Kalau by data memang tidak, bukan itu gitu.